Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tema kita tentang usul fiqh. Usul fiqh ini kalau kemudian kita memulai dari awal, secara bahasa itu usul fiqh ini merupakan lafzul murakkab. Ini lafaz kata bertingkat ini kan, terdiri dari dua suku kata, lafzul murakkab dalam bentuk susunan idofat. Susunannya itu mudhof mudhofun ilaih. Lafzul murakkab lafzaini mufradaini, terdiri dari dua lafaz. Ada lafaz usul. Usul ini bentuk mudhofnya dia merupakan lafzul mudhaf, sedangkan al-fiqh ini merupakan bentuk mudhofun ilaih. Dan kalau kita masukkan dalam gambaran besarnya itu, dia ini adalah sibhu jumlah. Jadi dia masuk jumlah ismiyah kan, karena dia sibhu jumlah. Kalau kalian buka materi-materi kalian dasar bahasa Arab itu kan, sibhu jumlah itu ada jar majrur, mudhaf mudhaf ilaih, zorof mazruf, ya kan. Jadi pelajaran tentang usul fikih itu kita mulai dari pembahasan itu. Kita mulai dari ta'riful lugah. Jadi dia sekarang kita masuk ke ta'riful lugah. Usul itu bentuk jamak dari aslun, jamak taksir dari kata aslun, yang kalau kemudian lebih detail lagi kita buka lagi, arti dari usul itu adalah bisa berarti ad-dalil, landasan, bisa juga berarti al-qaidah, kaidah itu pola dasar, bisa juga berarti ar-rajhan, sesuatu yang sudah rojih, sudah nyata, sudah kuat. Bisa juga kemudian berarti al-asas, pondasi. Jadi aslun itu secara istilah, kalau kita tadi secara bahasa, kalau secara istilah itu adalah mayu bena alai, sesuatu yang digunakan untuk membangun sesuatu di atasnya. Jadi kalau kalian nanti buka-buka beberapa literatur itu, maka gambarannya itu, usul itu kalau diartikan itu adalah mayu bena alai, sesuatu yang dibangun sesuatu itu di atasnya, fondasi dasar, secara sederhananya begitu. Sedangkan al-fiqh itu, fiqhun itu dari, kalau diartikan secara bahasa itu dia merupakan al-fahmul wasi, pemahaman yang dalam. Jadi kalau bukan nanti kamus-kamus itu, maka istilah al-fiqh itu, fikih itu, fiqhun itu diartikan al-fahmul wasi, pemahaman yang dalam, yang luas. Seperti misalnya kalau kita bercerita tentang pemahaman yang dalam itu, kan tingkatan ilmu itu ada al-ilmu. Sesuatu itu kalau sesuai dengan hakikat sebenarnya disebut dia ilmu. Api itu hakikatnya panas, es itu hakikatnya dingin, itu ilmu itu. Kalau kemudian dia sesuatu itu kemungkinan benarnya saja yang memungkinkan terjadi, artinya dugaan kuat dia, maka dia kalau dalam ilmu dasar itu, ilmu usul itu disebut dengan zon, ya kan? Kalau kalian pernah dengar istilah zon itu digunakan dalam dunia hukum itu praduga kuat. Kalau ilmu tadi kan begini, api hakikatnya panas, ditahu begitu kan? Kalau zon itu begini, misalnya malam-malam ada orang, kamu punya mangga atau rambutan kalau saat ini ya, malam-malam
Ada orang yang kemudian tiba-tiba dia di dahan rambutan kamu tuh kan, di pohon rambutanmu itu ada orang malam-malam. Maka dalam pandangan ilmu itu dia masuk di kategori kedua, namanya zon. Dugaan kuat itu orang malam-malam di pohon rambutanmu itu pencuri. Makanya nanti dalam kaidah hukum kita itu kan ada namanya, ada asas praduga tak bersalah. Itu diambil dari konsep Islam, konsep husnuzon dia kan. Zon itu boleh, tetapi dia tidak boleh over, karena mayoritas zon itu adalah itsmun, sesuatu yang bisa menyebabkan dosa. Tetapi ada nanti dugaan-dugaan, kalau kemudian syahidnya itu petunjuk-petunjuknya itu kuat, maka dia bisa digunakan sebagai ilmu. Dalam Quran itu zon itu boleh digunakan. Nah, dalam hukum itu nanti dikaitkan dengan misalnya kerja polisi. Kalau polisi dia menangkap berdasarkan praduga. Orang awam tidak boleh dia berdiri di atas asas praduga tak bersalah, perception of innocence itu ya kan, kaidah hukum itu. Usul fikih juga begitu nantinya. Ini yang harus kita nanti dalami berkaitan dengan itu. Jadi tingkatan ilmu itu ada ilmu sesuatu sesuai dengan hakikatnya, ada zon, dugaan kuat, kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan tidak benarnya. Di bawahnya itu ada yang namanya syakun, ya kan? Syak itu kondisi di mana 50-50. Informasi dan data yang masuk ke kita itu mengindikasikan bahwa sesuatu itu kemungkinan benarnya besar dan kemungkinan salahnya juga besar. Contoh misalnya begini. Saya jalan-jalan pagi ya. Saya ini rajin jalan pagi. Saya jalan pagi, tiba-tiba ada orang tersenyum ke saya. Cewek misalnya, atau cewek tersenyum ke saya. Maka dalam kemudian ilmu itu tidak bisa lah setiap senyum itu kau tafsirkan sebagai rasa simpati. Senyum itu bisa jadi itu adalah cinta memang, tetapi bisa jadi juga itu tanda hormat dan rasa simpati kan. Makanya kalau ada misalnya ini teman-teman mahasiswa ya, kalau ada orang yang tertawa dan tersenyum sama kamu, harusnya kamu ikut ketawa, bukan kau baper dan jatuh cinta. Kau bisa patah hati nanti kau. Setiap senyuman harus kau artikan rasa cinta kan, karena dia masuk wilayah syak dia. Kemungkinannya itu bisa benar, kemungkinannya juga bisa tidak benar. Itu penting nanti dalam kehidupan begitu, termasuk nanti dalam hukum juga begitu itu. Semua nanti semantik itu, tanda dan penanda itu dia bisa menimbulkan distorsi, bisa menimbulkan makna ganda kan. Makanya teman-teman harus fokus. Di bawahnya syak itu nanti ada namanya wahan. Wahan itu kemungkinan benarnya lebih kecil daripada kemungkinan salahnya. Jadi kemungkinan salahnya lebih besar. Contoh misalnya begini. Kalau kamu tanya ke saya, Ustadz, bagaimana caranya untuk membuat bibit lele atau bibit menur apa yang lagi ramai itu, lobster. Maka kalau saya kasih tahu kau ilmu itu, kau buka usaha hari ini, bisa jadi kau bangkrut minggu depan. Saya tidak punya ilmunya itu. Kan ada kaidah toh di Nabi itu. Isawus sidal amru, kalau kau kasih sesuatu bukan kepada ahlinya, fantasi rusak. Tunggu Mi, bisa kau rusak itu. Misalnya motormu rusak, kau pergi minta tolong sama saya tidak bisa kalau mau urus-urus masalah mesin begitu. Yang ada itu kau tanya bengkel, karena masalah mesin motor itu dalam timbangan saya itu posisinya itu adalah wahan. Saya itu tidak memiliki keilmuan yang cukup di bidang itu. Di bawahnya itu ada nanti namanya jahlul. Jahlun itu dari kata jahil ya. Jahil itu tidak terkonfirmasinya sesuatu itu. Tidak diketahuinya hakikat sesuatu itu. Ada istilah yang biasa dimainkan Kiai saya itu, ada katanya tingkat terakhir namanya jahlul murakkab. Jahlul murakkab itu bodoh pangkat 7 kan. Sudah tidak tahu, so tahu lagi kan. Yang begini-begini biasanya bikin masalah dalam kehidupan. Suka magaru juga, padahal dia tidak ada ilmunya di situ.
Usul fikih kita mulai dari hal-hal seperti itu. Jadi dia itu lafzul murakkab. Lafzaini mufrada ini, dua lafaz ini dalam susunan idofat, mudhaf ilaih kan. Susunan idofat nantinya ini biasanya karena ini susunan idofat itu sibhu jumlah dia kan. Karena dia sibhu jumlah, maka dalam kacamata usul itu sesuatu yang sibhu jumlah itu namanya juga sibhu jumlah. Sibhu jumlah itu dia hanya menyerupai kalimat, artinya banyak hal-hal yang tersembunyi yang harus kita pelajari dalam materi usul fikih ini. Oke, itu ya pengantar pertama. Oke, saya baca ya pertama ya. Apa pentingnya? Ahamnya tuh usulul fiqh, pentingnya mata kuliah usul fiqh ini ya. Berbahaya nantinya, akan berbahaya orang itu kalau serampangan dia dalam menafsirkan Al-Quran. Jadi kalau kita dalami ilmu agama itu, salah satunya nantinya itu ada masalah-masalah kebahasaan dalam Al-Quran yang harus kita perdalam. Seorang penafsir itu wajib dia memahami lafaz am, khos. Dia tahu itu mufradatnya umum atau khusus. Dia tahu kemudian itu mutlak atau muqayyad, itu bersifat absolut atau ada detail-detailnya. Itu lafaz sorih atau kinaya, itu lafaznya itu sudah jelas, tidak memungkinkan ada makna lain, atau dia bisa memunculkan makna lain. Dia metafor kan nantinya itu, hakiki atau majasi. Termasuk nanti amar, nahi, ini perintahkah atau larangankah? Perintah nanti itu misalnya kalau setiap ayat-ayat yang dimulai dengan fil amr, itu nanti tidak keseluruhannya itu berkonsekuensi hukumnya wajib, tidak. Jadi nanti amr itu dia bisa, konsekuensinya itu bisa sunnah muakkad. Begitu juga larangan. Kadang dia nanti bersifat haram. Haramnya juga bertingkat, ada namanya haram li zati, haram li ghairihi. Ada nanti posisinya dia maknawi atau kemudian hissi, atau dia turun derajatnya menjadi makruh kan, makruh tahrim, makruh tansih nantinya. Itu semua pentingnya nanti kita mempelajari ilmu usul fikih itu. Termasuk lafaz-lafaz yang musykil, yang membutuhkan takwil, meskipun sebagian nanti ada yang menolak takwil ya. Mujmal kemudian mubayyan, ini bersifat mujmal atau sudah tidak butuh penjelasan atau butuh penjelasan ini. Itu pentingnya nanti kenapa ada hal-hal seperti itu kita pelajari. Jadi dalam sisi kebahasaan saja membutuhkan konsep-konsep itu. Yang kedua, Quran dan hadis itu dia nanti memiliki muatan kontekstual. Jadi di samping dia memiliki muatan tekstual, secara kebahasaan bisa dipelajari, diukur itu dia punya kata-kata. Tapi nanti ada hal-hal yang bersifat kontekstual, berkaitan dengan maqasidus syar'iyahnya, ya kan, siasa syar'iyahnya, maqasidus syar'iyahnya itu nanti, misalnya dalam kitabnya Imam Asy-Syatibi Al-Muwafaqat itu nanti penting semua untuk kita jadikan acuan, sehingga Quran ini bisa nanti dia sohili likulli zaman wa makan, dia bisa sesuai dengan setiap zaman dan makannya. Begitu ya penjelasannya, kenapa penting itu. Penting. Jadi tidak bisa sembarangan saja kita garu-garu itu. Itu nanti yang banyak masalah kan, karena kan makna Al-Quran itu ada makna tersurat, ada makna tersiratnya. Dan ini yang menjadi kendala kita abad-abad terakhir ini. Semangat belajar agama orang-orang itu tidak berbanding lurus dengan kemampuan kapasitas dalam memahami agama. Sehingga biasa kering itu, pemahamannya tidak sampai, pemahamannya berbeda-beda, dan kadang menjadi malapetaka kan. Perbedaan yang harusnya menjadi rahmat akhirnya menjadi malapetaka dia kan.
Nah, sekarang kita masuk ta'riful istilah. Tadi itu ta'riful lugah ya. Sekarang kita masuk ta'riful istilah. Itu selalu nanti kalau kita membahas sesuatu itu dimulai dengan definisi. Kenapa selalu kalau belajar apapun nanti itu selalu dimulai dengan definisi? Lianna, karena kemudian at-ta'rif itu definisi itu adalah nisful ilm. Itu setengah ilmu itu definisi itu. Jadi kalau kau belajar ilmu apapun nanti kau sudah baca definisinya itu sudah setengah tuh. Penjelasan ulama-ulama begitu. Ta'riful istilah, definisi istilah ini kan ini sudah menjadi satu ilmu baru. Namanya ilmu usul fikih. Jadi definisi secara istilah itu, usul fikih itu adalah hiyal ilmu bil qawaidil lati, ilmu kemudian yang berbicara tentang pondasi-pondasi dasar lil istimbatil ahkamiyatil amaliyati syar'iyati, ilmu yang berbicara tentang pondasi-pondasi dasar bagaimana cara kita menggali hukum, istimbat hukum. Jadi istimbat itu nanti istilah salah satu dalam ilmu usul fikih itu yang kalau kita artikan itu cara untuk menggali hukum, lil istimbatil hukmi, untuk menggali hukum yang sifatnya amalia. Hukum-hukum amalia itu ya hukum-hukum yang berkaitan dengan kita para mukallaf. Tafsiliyah secara terperinci dia nanti caranya digali itu. Jadi al-ilmu bil qawaidil lati lil istimbatil ahkamiyati syar'iyatil amaliyati tafsiliyati. Jadi dia sifatnya itu satu. Dalam ilmu usul fikih itu kita akan melakukan istimbat hukum. Istimbat hukum itu bagaimana cara kita menetapkan dengan cara menggali itu dalil-dalil hukum. Jadi kalau fikih itu produknya, misalnya kalau fikih itu berbicara tentang status hukumnya, sedangkan usul fikih itu dia berbicara tentang kenapa dia bisa berstatus seperti itu. Jadi coba ini saya kasih gambaran ya teman-teman. Kalau fikih itu belajar tentang produknya, apa hukumnya itu barang? Kenapa? Apa hukumnya itu barang? Kalau usul fikih itu dia berbicara tentang filosofi, landasan, alasan, illat. Kenapa kok bisa begitu hukumnya? Makanya dia berbeda kan sedikit dengan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu biasanya sudah barang jadi, kalian nanti baca-baca toh perbedaan-perbedaan pandangan itu. Tapi kalau ilmu usul fikih dia berbicara tentang alasan. Dia mengajar kita untuk menggunakan analisa dan logika kita. Kenapa kok hukumnya begitu? Contohnya begini sederhananya. Perempuan itu kalau dia cerai hidup tidak boleh disentuh kecuali salah satu kuru, kecuali 3 kali kuru kan? Saya perlihatkan ini bagaimana cara ilmu usul fikih nanti ini bekerja. Fikihnya itu begitu, fikihnya kalau ada orang dicerai hidup, ya kan? Cerai hidup ini. Kan ada cerai mati, ada cerai hidup, ya kan? Kan nanti statusnya ini orang kan nanti dia harus melanjutkan kehidupannya, begitu kan? Karena dia harus melanjutkan kehidupannya, dia terikat dengan hukum-hukum syariah. Ya kan, statusnya dia. Nah, jadi orang kalau misalnya dia jadi menjadi status baru, misalnya janda itu, dia harus mengikuti hukum itu. Kalau dia ditinggal mati, beda statusnya dengan ditinggal cerai hidup. Nah, kalau cerai hidup, ayat yang tadi yang berlaku kan, tidak boleh disiul-siuli, tidak boleh di WA-WA, ya kan? Tidak boleh japri-japrian yang berlebihan dengan orang-orang status begitu, kecuali dia sudah melewati salah satu kuru, 3 kali kuru. Kalau secara kemudian sohirnya 3 kali kuru itu ya 3 kali menunggu masa iddah itu, begitu kan?
Tapi kan nanti kita butuh fikih yang lebih dalam. Namanya fikih itu ya harus pemahamannya dalam. Usul fikih nanti bertugas mengecek itu. Mengecek sistematika, metodologi yang digunakan sampai pada tataran melihat mana yang lebih benar ini pendekatannya, karena ada khilaf nanti di bagian situ. Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah 228 itu, wal mutalaqqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi kalau orang dicerai hidup itu, dia itu harus menunggu, menahan diri selama salasata quru. Salasata quru itu, kata salasa itu dimasuk kategori namanya lafaz qot'i. Kenapa qot'i? Karena salasa itu dia angka. Kalau buka kemudian kamus apapun, Arab Indonesia, Arab Jepang, Arab Belanda, ya kan, Arab Tolaki kalau ada kan, tetap salasa itu 3 diartikan itu. Otolu, telu kalau bahasa Bugis toh, telu. Tetap diartikan itu. Makanya dia qot'i. Beda dengan kuru. Kalau kuru itu, kalau buka misalnya kamus-kamus, kuru itu dia ini memunculkan kemudian arti yang lebih dari satu. Dia mutarodif ini barang, memunculkan makna yang lebih dari satu. Kalau buka kamus, kuru itu kalau diambil dari kata qara'a, maka dia lebih dekat dengan kata-kata membaca kan, terbaca. Makanya nanti kesimpulannya misalnya ulama besar itu, misalnya Imam Syafi'i, kuru itu diartikan suci. Sedangkan Imam Malik, kuru itu diartikan haid. Beda nanti dia terapannya di lapangan, beda. Ada perbedaan terapannya di lapangan. Koti ulurut wasubuti. Dia itu salasa koti sumbernya karena dia potongan ayat Al-Quran. Dia juga kemudian penunjukannya, dilalanya itu juga kuat. Jadi kalau masuk lafaz kaidah usul fikih itu, salasa itu masuk kategori qoti ulurut wadilala wasubuti. Dia itu sumbernya kuat, pasti, karena Al-Quran, potongan ayat Al-Baqarah 228, ya kan? Penunjukannya juga itu, dilalanya juga itu juga qot'i. Kenapa? Karena buka kamus tidak ada arti lainnya selain 3 itu, agar tidak memungkinkan untuk memasukkan makna lain. Penetapannya karena dilalanya kemudian qot'i, maka penetapannya juga qot'i. Beda dengan kuru. Coba perhatikan kuru. Dia itu qot'i ulurut. Sumbernya pasti, potongan Quran juga sama dengan yang tadi. Lakin akan tetapi dilalanya itu zoniu dilala wasubuti. Dilalanya itu zon. Kenapa? Buka kamus beda-beda pandangannya ulama. Buka kamus beda-beda, itu kamus menjelaskan tentang kuru itu. Bahkan Imam Syafi'i dengan Imam Malik beda. Imam Syafi'i dia mengatakan kuru itu adalah suci. Imam Malik dia mengatakan haid. Nah, saya kasih gambarannya nanti terapannya di lapangan begini. Kalau dia diartikan suci itu kuru, maka nanti hitungannya begini. Ada perempuan dicerai hidup oleh suaminya. Maka dia waktu menunggunya itu 1 Januari dia haid, maka suci. 1 Februari dia haid. Jangan protes ini ya. Anggap saja ini dia normal, dia punya haidnya tanggal 1. Ini contoh saja. Soalnya saya tidak pernah haid. Nanti kalian yang membayangkan begini. Kalau pakai kuru diartikan apa? Diartikan suci. Pendapatnya Imam Syafi'i. 1 Januari dia haid. Berarti baru dia menghitung setelahnya itu suci. Misalnya dia haidnya 7 hari. Ya kan? Haidnya 7 hari. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 7 dia haid. Baru mulai menghitung itu menghitung masa tunggunya. 8 sampai kemudian tanggal 31 baru 1 kali suci itu Imam Syafi'i. Nah, baru setelah itu 1 Februari haid lagi ini.
janda ini haid lagi. Maka kemudian setelahnya itu baru suci. 1 Maret haid lagi, baru suci. Setelah suci itu nanti baru kemudian janda ini boleh dia dirabi, boleh dia dikawin, boleh dinikahi. Bedakah kalau diartikan haid? Beda. Kalau haid itu coba tadi perhatikan berapa bulan itu? 1 Januari suci 1 bulan, 1 Februari suci 2 bulan, 1 Maret suci. Jadi nanti di April baru boleh nikah dia. Beda kalau misalnya diartikan haid 1 Januari haid suci pertama kan, dihitung 1. Kalau tadi kan hitung sucinya, ini hitung haidnya. 1 Februari haid lagi, 1 Maret haid. Jadi dia di setelah kemudian suci kedua itu dia sudah boleh dinikah dia. Kalau diartikan haid ikut pendapatnya mazhab Maliki. Itu nanti makanya pentingnya nanti pentingnya misalnya begini. Pentingnya kita ahli-ahli fikih itu di lapangan nanti, misalnya kalau kalian jadi ahli fikih itu lihat kondisinya. Jangan kau paksakan pakaikan itu mazhab Syafi'i orang yang misalnya mahasiswa yang sudah tidak tahan jangan kau paksakan, daripada dia mudarat. Kasih mazhabnya Imam Maliki supaya dia lebih cepat, kasihan juga menyelesaikan masalah-masalah kehidupannya. Berat itu hidup sendiri itu. Berat kan? Apalagi pernah bersama baru hidup sendiri. Itu lebih berat. Saya saja misalnya dulu saya waktu pasca itu S2 itu, saya itu pernah, kan saya tinggal keluarga saya kan di Sulawesi, S2 di Jawa itu. Berat ternyata itu hidup LDR-an itu. Apa LDR-an? Long distance relationship ya kan? Berat itu. Lebih berat daripada hidup menjomblo memang dari awal, dibandingkan harus statusnya itu menggantung begitu, tidak jelas. Bilang jomblo, ada istri, ada anak. Tapi kondisinya menggelantung hidup sendirian di kampung orang. Itu mirip orang mabos tengah itu. Mirip orang mabos tengah. Pernah lihat orang mabos tengah? Begitu itu. Kalau misalnya habis pernah punya pasangan baru tidak. Makanya kasih pendapatnya Imam Malik. Nanti kalau misalnya ada janda tanya, bagaimana saya ini Ustaz? Kapan saya boleh kawin? Kalau kau lihat dia tidak tahan itu toh, tidak tahan kelihatannya, kasih yang cepat-cepat. Oke ya, begitu. Dia ini lafaz zon, namanya kalau salasa itu koti ulurudi wasubuti, kalau ini koti urudi zonius subut, penetapannya tidak koti. Itu rananya usul fikih membahas yang kayak begitu. Itu gampang. Objek kajiannya usul fikih itu begini kan nanti. Objek kajian utama usul fikih itu Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum utama. Jadi aslinya Islam itu ada di Al-Quran, ada di hadis. Aslinya itu. Selain daripada itu adalah pendapat. Aslinya itu aslinya Islam itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya dia masuk nanti kategori sumber hukum utama. Masadirul asasiyah. Dia itu sumber hukum utama yang disepakati. Ada tambahannya nanti ijma, qiyas. Tetapi sebagian kecil ada yang menolak ijma qiyas itu. Ini saya sampaikan saja padanya toh. Karena kalau misalnya kita di Nahdiyin itu kan sumber hukum utama, masadirul asasiyah, 1 Quran, sunnah, hadis kan. Kemudian ijma, qiyas, itu pendapat. Ada yang tidak mau itu. Ada yang misalnya tidak menggunakan ijma qiyas itu. Karena kata mereka, mustahil ijma itu. Ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa yang menjadi sumber utama itu rujukannya Al-Quran kan? Kenapa dia harus diolah? Bukankah Quran itu mutlak? Quran mutlak. Quran itu mutlak. Akan tetapi ketika dia masuk dalam ranah kemanusiaan kita, dia menjadi relatif dia. Nah, hati-hati ini ya. Nanti kalian bisa radikal itu kalau cara salah memahaminya. Seakan-akan kalau kau ngomong kau baca itu ayat, kau tekan orang-orang itu, kau sudah mewakili Tuhan di dunia.
Kita kan tidak punya legalitas kayak Nabi. Tidak ada kita legalitasnya kita. Memang Quran mutlak. Al-Quran mutlak, oke. Akan tetapi, dia menjadi relatif ketika masuk dalam ruang-ruang berpikir kita. Dia menjadi relatif itu Al-Quran kalau masuk di dalam ruang-ruang berpikir kita. Jadi, memang dia itu tidak bisa ada tambahan. Maksudnya begini. Al-Quran itu mutlak dari Allah. Tetapi dia harus kemudian diolah lagi supaya keluar itu dia punya sari-sari pati mutiara. Al-Quran itu kan mirip dengan permata. Al-Quran itu seperti permata yang memiliki banyak sisi. Kita harus memberikan kesempatan orang lain melihat sisi-sisi itu. Karena bisa jadi dia melihat lebih banyak cahaya dibanding yang kita lihat. Dia bisa melihat lebih banyak warna dibanding yang kita lihat. Sama seperti kalau menyelam orang, ya kan? Kalau kau menyelam di laut, ini banyak anak pulau kan kalian ini. Sama seperti kalau kita menyelam itu, tidak boleh kalau kamu hanya mampu menyelam 1 meter, melihat flora fauna di dalam air itu, tidak boleh kau mengatakan tidak ada itu terumbu karang. Karena terumbu karang itu di 2 meter ke bawah itu munculnya. Bukan berarti sesuatu itu tidak ada karena kamu tidak tahu. Maksudnya begini. Nanti dalam beragama itu kita harus kasih ruang orang lain juga untuk berbicara, berpendapat tentang agama. Karena boleh jadi kebenaran itu Allah sambungkan lewat dia. Meskipun kamu misalnya mutafannim, mutafahim, kau faham Quran, kuat bahasa Arab, ya kan? Kau tahu ulumul Quran, ulumul hadis. Tetapi tidak bisa kamu memonopoli itu kebenaran. Seperti Nabi memonopoli kebenaran kan? Karena statusmu tidak sama dengan Nabi. Status kita ini tidak sama. Kasih kesempatan orang lain. Quran itu mutlak, tetapi dia membutuhkan pengolahan yang lebih lanjut karena Al-Quran itu bukan hanya susunan kalimat, susunan kata, tetapi dia itu adalah rangkaian kemudian kata-kata yang penuh makna. Ada riwayat di sana, ada hikmah di sana. Itu membutuhkan ilmu khusus untuk mengeluarkan makna-makna terdalamnya dan hikmah-hikmah terbesarnya untuk kehidupan. Untuk panduan hidup kita. Itu butuh ilmu. Usul fikih salah satu ilmunya. Untuk menggali itu. Kan kita harus nanti membedakan. Tidak boleh kau alasan, ini kan sudah final ini Quran, kau terima mi. Tidak bisa, karena nanti kalau kau ngomong Quran, seperti kau mewakili Tuhan, kau harus tahu juga kadar dirimu. Kau tahukah itu misalnya lafaz mutlak, lafaz muqayyad? Kau tahukah itu lafaz am, lafaz khas? Kalau kau tidak tahu yang begitu-begitu, kata Imam Ali, halakta wa ahlakta, hati-hati kamu itu ngomong tidak tahu ulumul Quran, tidak tahu ulumul hadis yang hampir ratusan itu, tidak pernah belajar usul fikih. Tiba-tiba kau ikut-ikut juga kemudian ngomong seakan-akan kau mewakili Tuhan. Hati-hati kata Imam Ali, halakta wa ahlakta. Kau itu celaka dan mencelakakan orang. Dullun wa adol, kamu itu nanti bisa sesat dan menyesatkan. Makanya penting. Jadi butuh ilmu alat itu, Quran itu. Tidak bisa kau, ini sudah final. Tidak. Final maksudnya itu ya tidak memungkinkan ada lagi wahyu turun. Wahyu sudah berhenti dengan kematian Nabi Muhammad. Inqata al-wahyu, berhentilah wahyu. Tetapi yang tidak boleh berhenti itu adalah pemaknaan, pembaharuan pemahaman terhadap wahyu, namanya tajdidul faham, pembaharuan pemahaman. Usul fikih itu yang membahas yang begitu-begitu. Lam nahi itu nanti dalam hukum itu 2 kemungkinannya. Bisa jadi itu adalah haram, bisa jadi hanya makruh, ya kan? Bisa jadi juga nanti dia makruh tansi atau makruh tahrim. Ada lagi pembagian-pembagian begitu dan hanya bisa dipelajari di usul fikih. Ada macam-macam nanti hal-hal baru, misalnya rokok. Rokok itu banyak sekali hukumnya kan? Ya kalau misalnya orang yang tidak suka merokok, dia pasti hukumi haram itu.
Tapi ulama-ulama banyak yang merokok. Dia bilang enggak. Ini makruh. Bahkan dia mengatakan bukan, ini makruh tahrim, makruh mendekati haram. Tidak, dia bilang ini makruh tansih, makruh mendekati mubah. Bahkan ada yang mengatakan mubah. Ini kan mubah. Nanti dia, karena memang hukumnya itu ikhtilaf ulama-ulama itu. Termasuk nanti tanakut, beberapa redaksi-redaksi dalil yang kelihatannya bertentangan, nanti berarti harus ada memilih. Ini bisa dita'arudkan kah? Dikasih kerjasamakan kah dengan memunculkan pemahaman yang baru? Atau tidak bisa? Harus memilih salah satunya dengan melihat tingkat kehujahannya. Mana yang lebih kuat? Misalnya kalau Quran kelihatannya tanakut, kontradiktif dengan sunnah, hadis, maka dia harus dikalahkan kan? Kalau tidak bisa lagi dita'arudkan, dikompromikan. Jadi nanti ada ilmu di usul fikih itu mengkompromikan dalil-dalil. Kelihatannya dia tanakut, bertentangan. Kadang kelihatannya begitu, padahal ternyata otaknya kita yang tidak sampai kelihatannya bertentangan. Otaknya kita yang membuat dia bertentangan. Padahal setelah kita mempelajari ilmu usul fikih, oh ternyata tidak. Oh ini dia ternyata ada penjelasan tambahannya. Ilmu usul fikih nanti yang membahas yang begitu-begitu. Nah, nanti termasuk juga kita akan belajar urf, maslahah mursalah, istihsan, istishab, kemudian adatnya atau urfnya masyarakat Madinah yang kadang juga dijadikan hukum oleh orang-orang sebagian ulama-ulama itu. Urf Madinah, masyarakat Madinah kan. Urf sahabat, kebiasaan-kebiasaan para sahabat. Itu nanti kita harus bahas apakah itu bisa dijadikan sumber hukum juga. Nah, makanya nanti dibedakan toh sumber hukum utama Al-Qur'an. Tetap dikaji dia. As-Sunnah tetap dikaji. Ada nanti ilmu hadis tertentu kan. Nanti kan kalian diajar oleh teman-teman dosen, ada sanad, matan, ya kan? Rukun-rukun hadis itu. Ada matan, sanad, kemudian sanad, matan. Nanti disampaikanlah di sana toh tentang hadis itu. Rukun-rukun hadis. Itu untuk apa? Itu semua bagian menggambarkan bahwa meskipun Quran dan hadis itu adalah masadirul asasi, dia itu sifatnya sumber hukum utama, tetapi dia tetap harus mengalami pengolahan. Untuk apa? Untuk tajdidul fahmi. Nah, nanti kan ada yang tanya begini, apakah fungsinya itu diperbaharui terus itu pemahaman? Kan sudah final ini Al-Quran dan hadis. Penting, Nabi yang ngomong begitu. Perlu ada tajdidul fahmi. Apa kata Nabi? Innallaha yuba'asu fi kulli ra'sim mi'ati sana mayujaddidulaha dinaha. Allah akan mengutus di penghujung setiap 100 tahun itu orang yang memperbaharui agama. Jadi ulama atau ulama. Ulama itu tertinggi kan? Ada namanya mujtahid, ya kan? Yang melakukan temuan-temuan terbaru. Mujtahid. Ada mujtahid mutlak. Kayak Imam Syafi'i itu mutlak itu. Dia menemukan sendiri metodologinya dan fikihnya itu mandiri. Tidak sama dengan gurunya. Ada namanya mujtahid mustaqil. Dia itu hanya menguatkan pendapat Imam Mazhab itu yang ada di atas. Ada juga namanya mujtahid muttabi, dia itu hanya merajihkan, dia pilih, oh ini lebih kuat saya ikut mazhab ini lebih kuat saya ikut mazhab ini. Di atasnya itu mujtahid itu ada namanya mujaddid, pembaharu dalam Islam. Abad pertama misalnya pembaharu dalam hal pemerintahan, biasanya mujaddid itu diutus berdasarkan kondisi masyarakat. Abad pertama itu ulama sepakat itu Imam Umar bin Abdul Aziz. Cucunya Umar bin Khattab kan. Namanya Khalifatul Kamis gelarnya. Tema sentral, masalah sentralnya di abad 1 itu kan masalah krisis kepemimpinan, krisis dalam negara.
Umar bin Abdul Aziz datang untuk menjadi mujaddid menyelesaikan masalah itu. Abad kedua ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Jadi ulama mengatakan di abad kedua itu ada 2 mujaddidnya. Begitu juga abad ketiga ada mujaddid. Abad keempat sampai sekarang abad ke-14 mujaddidnya diperkirakan beda-beda. Setiap harokah Islam itu, Ikhwanul Muslimin, ya kan, misalnya kan kalau awal-awal itu ada dulu tas satu-satu rata-rata, jarang 2. Ibnu Hajar mengatakan mujaddid, Imam Al-Ghazali dikatakan mujaddid. Dia dalam masalah pertentangan antara sunnah dan tasawuf pada waktu itu kan. Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia itu mujaddid. Itu karena kemudian dia hadir pada saat Syekh Abdul Qadir Jailani itu hadir pada waktu memuncaknya itu kesuksesan umat Islam. Kebesaran Islam meningkat. Orang terninabobokan dengan kekayaan kan, hedonisme. Dia hadir untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, sekarang abad ke-14 itu ulama beda pandangan. Siapa mujaddidnya? Masing-masing harokah Islam, organisasi Islam itu mengatakan mujaddidnya ya pendiri-pendiri bangunan organisasinya. Ikhwanul Muslimin di Mesir mengatakan Hasan al-Banna mujaddidnya. Hizbut Tahrir mengatakan Taqiyuddin An-Nabhani mujaddidnya. Orang teman-teman yang menisbatkan dirinya kepada Salafi Wahabi itu mengatakan Muhammad bin Abdul Wahab, Nasiruddin Al-Albani, ya kan? Syekh bin Baz. Begitu juga kemudian NU mengatakan mujaddid itu abad ke-14 itu Hasyim Asy'ari dong. Muhammadiyah juga begitu. Meskipun dia tidak secara tersirat ya, Muhammadiyah itu biasanya tidak terlalu tapi kalau kita lihat pasti dia mengatakan mujaddid itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Saya tidak permasalahkan hal-hal itu nantinya. Tapi itu semua memberikan kepada kita gambaran bahwa Islam ini sumber hukumnya Al-Quran dan hadisnya itu final dan mengikat. Kalau istilahnya orang-orang ini final, diajar final and binding. Jadi memang bersifat final dan mengikat, tetapi pembaruan pemahamannya itu tetap juga berkembang, pembaruan pemahamannya. Kan nanti Islam ini harus dia sumuliyatul zaman wal makan. Dia harus kemudian sesuai zaman dan sesuai zaman kan. Jadi salah satu alasan dalil aklinya itu kenapa Al-Quran meskipun final and binding, final dan mengikat, tetapi tetap membutuhkan tajdidul fahmi, pembaharuan pemahaman itu. Karena kehidupan ini harus berlanjut terus. Kalau tidak ada pembaharuan pemahaman, bagaimana nanti Islam itu akan mengawal kehidupan? Bagaimana? Menurut kalian, bisakah? Fatwa-fatwa yang ada sekarang ini itu yang kau mau pakai terus sampai menghadapi kehidupan. Sedangkan kehidupan ini ada hal-hal yang baru. Ada kasus tentang corona, ada kasus tiba-tiba harus sholat dipisah orang. Sedangkan hadisnya, sawu sufufakum. Bagaimana timbangan fikihnya itu? Itu perlu pemahaman baru, tajdidul faham. Dan itu tidak bisa kalau tidak kemudian dilakukan istimbat hukum. Baik itu pendekatan urf, saduz zarai, pendekatan maslahah mursalah, urf sahabat, istishab, istihsan, ya kan? Berbagai macam nanti metodologi ijtihad. Itu yang akan nanti kita bahas dalam hal mata kuliah ini. Ini pengantar saja ya, karena kita ini masih pertemuan awal-awal. Jadi saya kasih gambaran, ilmu usul fikih itu penting. Termasuk bagi saya itu ilmu usul fikih itu daruriyah itu. Masuk. Kacau orang itu bicara-bicara agama, dia tidak tahu belajar usul fikih, tidak belajar ulumul Quran, ulumul hadis. Itu kata Imam Ali seperti yang tadi saya ulangi lagi, orang kalau dia hanya membaca terjemahan Al-Quran itu bisa halakta wa ahlakta, celaka dia dan mencelakakan dia. Bisa sesat dan menyesatkan itu. Bahayanya di situ nanti. Makanya penting ya. Jadi ada dalil aklinya karena